Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Lugas Sudmoko, 1/19/04. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan peta geologi, kemudian ketidakselarasan atau unconformity, dan geomorfologi kars. Oke, yang pertama ada peta geologi. Jadi, apa itu sebenarnya peta geologi? Peta geologi adalah ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah yang dapat menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral. Oke, next. Oke, selanjutnya ada peta geologi. Jadi di sini saya menampilkan contoh peta geologi lembar dari Banyumas di Jawa Tengah. Jadi di sini kita dapat melihat beberapa fitur-fitur yang kita dapatkan gitu. Contohnya adalah sebuah kontur di sini, kemudian ada perbedaan warna yang menunjukkan adanya perbedaan formasi yang dibentuk di daerah tersebut, seperti warna orange, warna hijau, warna biru, maupun warna coklat kemerahan ini. Ya kemudian sebenarnya setiap warna ini dapat dijelaskan dalam keterangan tabel di samping kanan ini, di mana formasi-formasinya eh, memiliki informasi batuan-batuan pembentuknya itu seperti apa saja gitu. Kemudian di tabel yang atas ini kita dapat melihat adanya eh, kejadian atau umur umur pembentukan dari batuan tersebut gitu. Dan yang terakhir itu yang tidak kalah penting adalah bagian penampang. Ini contoh dari penampang yang dibuat yang menjelaskan bagaimana sih bentuk batuan di bawah permukaan buminya. Oke, untuk lebih jelasnya kita next. Jadi, apa saja sih komponen peta geologi? Jadi untuk membuat peta geologi ada beberapa komponen seperti yang sudah ditampilkan dari poin 1 sampai 14, yang mana sebenarnya menjadi dasar bahwa peta geologi itu baik. Mungkin bisa dilihat yang pertama itu adalah peta geologi, poin pertama hingga poin terakhir itu adalah daftar istilah atau informasi kerjasama. Ini ada kolom-kolomnya yang dapat disajikan. Kemudian kita next. Selanjutnya adalah simbolitologi umum, stratigrafi, dan penampang. Jadi pada poin ini saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya dari data yang sudah kita dapatkan, misalnya ada batu pasir, batu gamping, batu lempung, dan lain-lain, bagaimana sih menggambarkannya atau menginterpretasikan dalam peta geologinya. Contohnya ini ada batu pasir atau sandstone ya. Dalam peta geologi kita gambarkan bentuknya itu titik-titik gitu. Dan selanjutnya ada batu gamping atau limestone, ini seperti tumpukan batu bata. Gitu. Dan selanjutnya gitu. Maupun ada fault di sini, kita gambarkan ada perbedaan lapisan di sini. Kemudian dan lainnya, ini ada unconformity yang nanti bakal saya jelaskan gitu. Namun sebenarnya dalam pewarnaan yang seperti ditampilkan ini terdapat perbedaan. Contohnya pada limestone ini ada beberapa yang menggambarkan atau memberikan warna biru gitu. Namun sebenarnya pada slide ini poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih menginterpretasikan atau gambar yang bisa menunjukkan bahwa batuan A itu seperti apa bentuknya. Gitu. Kemudian selanjutnya ini simbol umum untuk geologi. Jadi dapat kita lihat di sini bagaimana kita menggambar strike dan dip suatu lapisan gitu. Ini strike-nya dapat kita lihat digambarkan dengan garis yang lebih panjang dan dip-nya itu digambarkan tegak lurus. Kemudian ada 45 derajat ini adalah sudut yang dibentuk dari kemiringan lapisan atau dip-nya. Dan kemudian selanjutnya di sini ada batas lapisan atau kontak. Nah, ini ada 3 jenisnya. Yang pertama itu observe. Jadi lapisan perbatasan lapisan dari formasi tersebut itu kita sudah secara tegas gitu menjelaskan bahwa batasnya di daerah A, di daerah B gitu.
Jadi tadi misal kita contoh di peta geologinya, tadi kan ada warna merah, ada warna hijau, itu pasti ada batas yang membatasi antara kedua formasi tersebut gitu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini invert, artinya penafsiran dari kita itu bisa diinterpretasikan dengan garis-garis yang putus. Kemudian yang selanjutnya ini bukan garis putus-putus, tapi adalah titik-titik yang membentuk garis. Nah, di sini adalah contoh batas satuan yang berada di bawah permukaan. Kemudian selanjutnya ada sesar atau patahan atau fault. Ini ada 3 jenis ya. Ada normal fault, ada sesar naik, kemudian ada sesar mendatar atau strike slip fault. Ini ada U dan D, yang artinya adalah U atau up, itu bagian yang relatif naik, kemudian D itu down, yang bagian relatif turun. Yang pertama itu sesar normal atau sesar turun, sesar normal turun atau normal fault. Jadi tunjukkan seperti ada garis-garis seperti ini yang arahnya tegak lurus dengan garis yang panjang. Kemudian untuk sesar naik, ornamennya itu berbentuk segitiga. Kemudian sesar mendatar atau strike slip fault itu adalah anak panah yang berlawanan arah. Kemudian yang terakhir ada lipatan atau fault. Nah, lipatan ini ada jenis anticline, yaitu digambarkan dengan arah anak panah yang saling berlawanan arah. Itu selanjutnya ada syncline, yang mana arah anak panahnya itu saling menyatu. Kemudian ada lipatan, yaitu anak panah yang melingkar. Dan terakhir ada arah dan penunjaman sumbu atau trend dan plans of axis. Next. Jadi di sini dari contoh peta geologi tadi saya mencoba untuk memperbesar bagaimana sih umur itu dijelaskan dalam peta geologi gitu. Dan di sini kita dapat lihat bahwa umur yang dibentuk dari satuan batuan yang paling tua itu pada umur Eosen pada formasi TCOK atau formasi karang sambung, dan kemudian yang dia paling muda ini adalah Holocene. Tuh. Nah, selanjutnya yang di bagian kanan ini penjelasan atau keterangan dari formasi-formasi di peta geologi yang dimana di dalamnya itu menjelaskan batuan-batuan apa saja sih yang membentuknya gitu. Next. Nah, ini ada strike dan dip. Jadi strike adalah arah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dengan bidang horizontal ditinjau dari arah utara. Jadi arah strike ini menunjukkan kemenerusan gitu dari suatu lapisan batuan. Contohnya ini arah strike-nya itu east ke west, di mana dari arah timur ke arah barat gitu. Jadi arah perlapisan dari satu batu itu menerusnya ke arah mana sih sebenarnya gitu kan. Terus selanjutnya ada dip, yaitu derajat yang dibentuk antara bidang planar dan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus dari garis strike. Jadi di sini kita ilustrasinya ada dip direction dan juga dip, di mana dip ini adalah menunjukkan dari kemiringan lapisan batuan dengan arah horizontal atau planarnya gitu. Ini kita dapat lihat sudutnya berapa. Kita bisa menggunakan kompas geologi untuk menentukan sudutnya. Kemudian dip direction-nya itu mengarah ke arah bawah. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah hukum V. Hukum V yang menjelaskan hubungan antara lapisan yang mempunyai kemiringan dengan topografi, berelief, dan kenampakannya dari udara. Jadi hukum V ini dibuat untuk mengetahui gimana sih batasan antara litologi dari suatu peta geologinya. Contohnya kita lihat di bagian yang D ini, jadi arah topografinya itu atau arah kemiringannya itu menuju keluar dari layar, dan arah dipnya seperti ditunjukkan pada garis ini, yaitu sama, searah dengan arah kemiringan. Jadi ketika akan diplot di peta geologinya, maka membentuk garis yang berlawanan dengan arah kerucut dari konturnya. Gitu. Itulah penjelasan dari hukum V. Oke, selanjutnya adalah penampang. Jadi untuk menarik
atau membentuk suatu penampang, kita harus tarik garis lurus dulu. Gimana sih kita akan membuat penampang gitu. Contohnya kita tarik garis, penampang akan dibuat dari sini dan menuju ke arah titik merah yang kedua. Ini kita membentuk dulu, ini tuh menunjukkan elevasi, dan elevasi ini kita dapat lihat dari konturnya gitu. Ketinggiannya kita dapat interpretasikan secara topografi bagaimana bentuknya menjadi seperti ini, apakah membentuk lembahan atau membentuk punggungan atau pegunungan gitu, kita interpretasikan terlebih dahulu topografi penampangnya itu seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada komponen-komponen yang diplot. Jadi ini garis merah dan biru ini menunjukkan strike dan dip-nya gitu. Penampangnya itu melewati garis strike dan dip apa saja sih? Contohnya ini ada strike dan dip 20, ada 25, ada 40 gitu. Kemudian kita plot dengan sebenarnya untuk mengupload ini dan bisa membentuk sebuah lapisan anti-clean atau syncline itu menggunakan metode King. Dan jadi kita plot dulu kemiringan seberapa dan kemudian ini kita satukan, interpretasikan satu sama lain sehingga produk terakhir dari penampang ini adalah sebagai berikut seperti ditunjukkan pada yang di bawah. Ini adalah contoh penampang yang dibentuk dari peta geologi yang saya di slide awal-awal tadi gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ketidakselarasan. Jadi sebelum kita memahami apa itu ketidakselarasan, ada hukum yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu hukum Steno. Yang pertama itu adalah original lateral continuity, yang artinya ketika ada sedimen itu akan terakumulasi dan secara menyebar membentuk mendatar pada suatu cekungan atau basin. Jadi ketika ada suatu lembahan atau cekungan, batuan itu akan membentuk sebuah lapisan yang harusnya adalah mendatar gitu dan meluas. Gitu. Tuh, kemudian hukum yang kedua itu adalah original horizontality, di mana pada hukum kedua ini digambarkan seperti kue lapis. Pada suatu cekungan, lapisan-lapisan batuan sedimen itu akan sejajar gitu lapisannya dengan lapisan yang di bawahnya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah superposisi. Superposisi ini menjelaskan bahwa sedimen paling tua akan berada pada lapisan paling bawah. Nah, kemudian yang keempat ini cross cutting, di mana menyatakan bahwa lapisan batuan yang dipotong oleh sesar atau intrusi batuan beku, maka batuan yang dipotong harus lebih tua dibanding lapisan atau intrusi yang memotong lapisan sebelumnya. Jadi ketika ada batuan sedimen yang mengisi cekungan dan sudah terbentuk sebagai batuan yang berlapis-lapis, kemudian ada sebuah intrusi yang menembus bagian dari perlapisan tersebut, maka seharusnya batuan sedimen tersebut umurnya lebih tua daripada intrusinya, seperti itu. Next. Jadi ketidakselarasan ini berlawanan dengan keselarasan, yang mana sebenarnya ketidakselarasan ini adalah atau unconformity maksudnya adalah hubungan antara suatu lapis batuan dengan lapis batuan lainnya yang tidak kontinu atau tidak menerus, yang disebabkan oleh adanya rumpang waktu pengendapan. Contohnya bisa saja hiatus. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis ketidakselarasan yang dibentuk. Yang pertama itu adalah non-conformity. Jadi pada jenis ketidakselarasan ini, contohnya adalah di bagian bawah ini terbentuk batuan beku yang sudah terbentuk, kemudian di atasnya itu tererosi sehingga membentuk batuan sedimen yang membentuk perlapisan, dan ketidakselarasan ini dinamakan sebagai non-conformity. Yang selanjutnya adalah angular unconformity, di mana sebenarnya tren dari strike dan dip atau kemiringan dari lapisannya itu berbeda gitu, yang antara lapisan bawah dan lapisan atas. Bisa kita lihat kan, jika yang bawah ini strike dan dipnya mungkin lebih agak sudah miring, termiringkan gitu, terdeformasi, dan yang bagian atas ini masih horizontal. Artinya
umur batuan yang di bawah dan di atas ini sudah berbeda gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah disconformity. Itu sebenarnya kita mendapatkan bahwa adanya dua-duanya itu sama batuan sedimen, namun umurnya sudah berbeda gitu. Dan bisa kita lihat umur dan jenisnya itu berbeda. Contohnya kita bisa lihat di sini berwarna biru dan yang di atas itu berwarna kuning. Kemudian yang terakhir ini paraconformity. Nah, sebenarnya untuk ketidakselarasan ini agak sulit untuk dibedakan jika kita lihat dari kasat mata. Namun untuk mengetahui perbedaan tersebut bisa dilihat berdasarkan kandungan fosil untuk menentukan umurnya apakah berbeda atau sama gitu. Next. Jadi di sini contoh secara kita visual gitu di lapangan bahwa ternyata yang di bawah ini berbeda gitu. Dengan yang di atas ini adalah contoh non-conformity tadi ya, yang di bawah itu adalah misal batuan beku, dan kemudian di atas ditumbuk oleh sedimentary rocks. Next, di sini ada angular unconformity, bisa kita lihat kenampakannya yang di bawah ini sudah mengalami terdeformasi, sudah mengalami kemiringan, strike dan dip yang berbeda dengan perlapisan yang di atasnya. Gitu. Yang selanjutnya ada disconformity, di mana sebenarnya agak susah ya untuk membedakannya secara kasat mata, namun sudah bisa dilihat ya bahwa lapisan yang di bawah ini termasuk kita lihat dari jarak perlapisannya itu cenderung lebih rapat gitu dibandingkan di atasnya gitu. Ini bisa dinamakan sebagai ketidakselarasan disconformity. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi kars. Bentang alam kars adalah bentuk bentang alam yang terjadi akibat proses pelarutan atau karstifikasi pada suatu kawasan batuan karbonat atau batuan yang mudah terlarut, sehingga menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dengan ciri exokars atau indokars. Exokars ini maksudnya adalah kenampakan morfologi yang bisa kita lihat dari udara gitu, sementara indokars itu yang berada di dalam permukaan bumi. Ini contohnya karstifikasi itu air hujan sebagai bahan pelarut dari batuan kars itu yang mengandung CO2 kemudian akan melarutkan bagian-bagian kars ini sehingga membentuk lebahan dan fitur-fitur yang seperti kita lihat. Next. Jadi ini ada proses terbentuknya kars. Pertama ada terbentuknya sebuah rekahan-rekahan gitu kan, yang menyebabkan adanya suatu lembahan, kemudian lembahan ini terisi oleh air hujan yang mengandung CO2, sehingga bisa kita lihat semakin lama akan terlarut dan membentuk seperti lembahan. Dan sementara bagian lainnya itu masih mempertahankan bagiannya, karena air yang turun itu terakumulasi di bagian lembahannya. Kemudian selanjutnya setelah beberapa bagian lama sudah mulai nih membentuk kerucut-kerucut dari kars. Nah, kita sudah melihat bahwa ada aliran sungainya. Kemudian yang terakhir dengan aliran air yang sudah menyebar dan mendatar, kemudian akan terbentuk menara kars gitu, yang mana beberapa daerah itu bertahan gitu. Oke, next. Nah, ini contoh exokars, kenampakan dari kars, bentang alam kars yang bisa kita lihat dari udara. Contohnya itu ada doline, kemudian ini ada uvala, yang mana doline ponor itu terakumulasi memanjang membentuk uvala. Kemudian ada polye di sini, kemudian ada aliran sungai yang berada di dalamnya. Nah, ini indokars yang tidak bisa kita lihat gitu kan. Nah, kemudian di bagian kanan ini kita bisa melihat kars tower, ada kars cone, dan biasanya ketika kita melihat dari peta kontur, itu pada kars cone
akan membentuk seperti kontur yang membintang gitu, membentuk bintang. Karena di bagian-bagian yang melingkar ini itu cenderung memiliki ketinggian yang sama dan di tengah-tengahnya itu ada lembahan gitu. Next ini ada Indocars ini ya, kemudian di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya itu ada rockfall, sinkhole membentuk rockfall mana tererosi, kemudian adalah stalaktit yang mana fitur ini menggantung gitu dan yang di bawahnya itu adalah stalagmit dan stalaktit dan stalagmit yang menggabung ini akan bisa kita sebut sebagai kolom gitu. Jadi ini fitur-fitur dari Cars. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sip, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.